Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lidinil islamil mubin wa anara lana siratal mustaqim wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Subhanallahi la ilma lana illa ma 'allamana Allah innahu huwal alimul hakim. Tsumma amma ba'd. Ikhwatil ahibba, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah dengan taufik, inayah dan maunah dari Allah, pagi ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan alhamdulillah senantiasa terjaga, atau lebih tepatnya dijaga iman dan Islam kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa hadir pada kajian ba'da subuh ini. Kita lanjutkan kajian surat Ad-Duha yang lalu, yang kita sampai kepada kemarin ayat yang keempat. Kita baca ayatnya terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wad-duha, demi waktu duha. Wal-laili idza saja, dan demi malam apabila telah menunjukkan gelapnya. Wa ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, tidaklah meninggalkan engkau wahai Muhammad Allah Tuhanmu, dan tidaklah ia membenci engkau. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh sebenarnya akhirat itu lebih baik bagi engkau daripada kehidupan dunia ini. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan sungguh Allah akan memberikan banyak kepada engkau, akan memberikan kepada engkau Tuhanmu banyak hal, fatarda, dan engkau akan ridha, akan puas dengannya. Alam yajidka yatiman fa'awa, tidakkah ia telah mendapati engkau tadinya yatim, kemudian ia melindungimu. Wa wajadaka dhallan fahada, dan dia telah mendapati engkau dalam keadaan tersesat, lalu ia membimbing engkau menemukan jalan yang benar ini. Wa wajadaka ailan fa aghna, dan dia telah mendapati engkau tadinya dalam keadaan miskin, dalam keadaan menderita, fa'agna, lalu Allah mencukupkan kehidupanmu. Fa'ammal yatima fala taqhar, maka saat ini terhadap anak yatim janganlah engkau bersifat memaksa, berlaku semena-mena kepada mereka. Wa ammas sa'ila fala tanhar, dan adapun terhadap orang yang suka meminta-minta, maka janganlah engkau menghardik, membentak mereka. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan adapun terhadap nikmat Allah Tuhanmu yang hari ini engkau rasakan, terutama adalah nikmat hidayah iman Islam itu sendiri, fahaddits, maka ungkapkanlah itu, ceritakanlah itu kepada umat atau kepada orang banyak. Ikhwati al-hibbah, di awal tempoh hari kita sudah membahas tentang surat ini adalah surat yang turun setelah apa yang disebut fatratul wahyi, yaitu waktu agak terputus dari biasanya turun wahyu setiap waktu, setiap hari kurang lebih. Maka ketika terakhir sebelumnya turun surat Al-Fajr, ya, sebelumnya lagi surat Al-Lail. Nah, dari Al-Fajr ke Ad-Duha ini turunnya agak lama. Itulah orang-orang kafir Quraisy, terutama dalam riwayat yang kemarin kita baca, itu istrinya Abu Lahab, ya, itu yang mengatakan kepada beliau bahwa Tuhannya Nabi Muhammad itu meninggalkan Nabi Muhammad. Tapi dalam bahasa dia bukan Tuhan, tapi inna syaitana Muhammad qad ab'adahu, ya. Setannya Nabi Muhammad sudah meninggalkan dia. Qad tarakahu, meninggalkan dia.
menjauhkan diri darinya. Itu bahasa istrinya Abu Lahab begitu. Nah, sekarang kita lihat ayat yang keempat sebelum kita lanjut ke ayat berikutnya. Ditekankan di sini walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat itu lebih baik bagi engkau wahai Muhammad daripada dunia ini. Jadi akhirat di sini adalah kehidupan di akhirat ini maksud. Ya. Lebih baik daripada kehidupan dunia ini. Jadi bukan yang ya kita suka bahasa bercanda ya, yang terakhir lebih baik daripada yang pertama kan gitu suka bercanda-bercandanya ya. Jadi bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah kehidupan akhirat adalah kehidupan yang lebih baik bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah dalam satu riwayat ditawarkan oleh Allah sebelum akan dicabut nyawanya, mau dipanjangkan umurnya sampai bisa terus hidup sampai manusia yang terakhir. Ditawarkan oleh Allah begitu beliau. Mau enggak hidup sampai hari kiamat? Manusia terakhir wafat, engkau juga terakhir wafat. Atau dan setelah itu engkau baru masuk surga. Ya. Atau engkau disegerakan untuk segera bertemu dengan Allah Tuhanmu. Beliau memilih yang kedua. Minta ingin segera bertemu dengan Allah Tuhannya. Maka beliau wafat dalam usia 63 tahun yang kita ketahui itu. Kalau mau Allah panjangkan umurnya sampai manusia terakhir. Tapi beliau tidak memilih itu. Nah, karena beliau di sini katakan lebih memilih akhirat daripada dunia. Itu begitu. Kemudian Allah katakan walau sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan sungguh nanti akan memberi kepada engkau Rabbuka Tuhanmu, maka engkau akan puas. Jadi maksudnya sawfa yu'tika rabbuka minat thawab wal jaza wal karamah hatta yurdika. Allah akan memberikan kepada engkau banyak pahala. Allah berikan balasan-balasan yang lebih baik. Allah berikan kepada engkau karamah, kemuliaan-kemuliaan, kedudukan-kedudukan yang tinggi, hatta yurdika, sampai benar-benar engkau puas. Nah, yurdika ini Allah ridha kepadamu. Jadi maksudnya betul-betul memuaskanmu. Wa innaha la busyra sarah bihadzal rasul al-karim. Ya. Ini adalah berita yang menggembirakan luar biasa bagi diri sosok Rasulullah yang mulia ini, bahwa beliau di ayat ini dijamin akan mendapatkan apa yang akan Allah berikan, dan itu akan memuaskan beliau. Jadi walaupun nampaknya kehidupannya secara material seperti orang yang pas-pasan begitu ya, tapi beliau adalah sosok yang betul-betul banyak mendapatkan kemudahan-kemudahan ya, sampai walaupun yang terlihat di tengah-tengah kita adalah beliau mengalami perang, ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Khandaq ya, beberapa gejolak-gejolak kehidupan yang luar biasa di masa itu ya. Maka itu semua hakikatnya adalah sesuatu yang memberikan nilai ya, yang balasan akhiratnya akan membuat beliau menjadi sosok yang luar biasa, sosok yang mendapatkan kenikmatan yang kekal. Qala Ibnu Abbas mengomentari ayat ini ya, salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada beliau adalah hiya asy-syafa'ah fi ummati hatta yarda. Beliau akan mendapatkan hak untuk memberikan syafaat kepada umat beliau sampai beliau puas umatnya adalah orang yang terbanyak masuk ke dalam surga. Wa hadhihi syafa'atun khassah ghairu syafa'ah al-'udma li sayyidil bashar. Ini bukan syafaat yang biasa. Ini syafaat khusus kepada Nabi, bukan syafaat yang agung yang pernah Allah berikan kepada bapak umat manusia, yaitu Adam alaihissalam maksudnya. Wa mimma yu'ayyid ma qalahu Ibnu Abbas ma rawahu Muslim fi sahihihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tala qaulallahu azza wa jalla fi Ibrahim.
Dan apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas ini dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam hadis sahih yang beliau tulis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membacakan kepada beliau satu ucapan Allah terhadap diri Nabi Ibrahim alaihissalam di surat Ibrahim ayat 37. Nabi Ibrahim dibahasakan oleh Allah pernah memohon kepada Allah begini, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Tuhan, sesungguhnya mereka patung-patung berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan dari manusia ini. Faman tabi'ani fa innahu minni. Maka barang siapa di antara umatku ini yang mengikuti cara hidupku, kata Nabi Ibrahim, maka dia adalah golonganku, dia akan ikut selamat bersamaku. Wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Dan barang siapa yang menolak untuk mentaatiku, ya, maka sesungguhnya engkau adalah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa qaula Isa alaihi salam, atau ucapan Nabi Isa yang bilang begini di surat Al-Maidah ayat 118, in tu'adzibhum fa innahum ibaduka. Tuhan, jika seandainya engkau mengazab mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum, dan jika engkau mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim, maka sesungguhnya engkau adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, di sini kedua nabi tersebut itu waktu berdoa meminta kebaikan kepada umat beliau semua, memintanya dengan cara, seandainya umat ini durhaka, engkau akan mengazab mereka, bisa saja. Tapi mereka adalah hamba-hambamu juga. Seandainya engkau memberikan ampunan, ya, engkau adalah zat yang maha pengampun. Itu bahasa Nabi Isa. Bahasa Nabi Ibrahim, wa man 'asani, di antara hamba-hamba engkau yang adalah nantinya mengingkari, tidak mau tunduk kepada ajaran Islam ini, maka engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi Nabi Ibrahim juga berkata yang serupa. Beda dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sudah dapat jaminan dari Allah, umat beliau adalah umat yang pertama kali akan masuk ke dalam surga, dan umat yang terbanyak yang akhirnya akan mendapatkan rahmat dari Allah, dimasukkan ke dalam surganya. Nah, itu yang dimaksud dengan syafaat khusus pada diri Nabi. Itu disebut wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ketika membaca ayat-ayat ini, farafa'a yadayhi wa qala, Nabi juga berdoa kepada Allah, Allahumma ummati, Allahumma ummati, wa baka. Beliau berdoa, ya Allah umatku, ya Allah umatku ini. Maksudnya beliau minta kepada Allah, tolong selamatkan umatnya ini. Wa baka. Lalu beliau kemudian menangis. Faqala Allah azza wa jal, maka Allah mengatakan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, idhab ila Muhammad wa rabbuka a'lam, ya. Wahai Jibril, pergilah engkau temui Muhammad. Tentunya Allah juga lebih tahu, ini bahasa hadis itu begini. Ya, Allah juga tahu, enggak pakai Jibril disuruh juga dia tahu apa yang diinginkan oleh Nabi. Fasalhu ma yukika. Hai Jibril, datangi Nabi Muhammad itu, tanya kepada beliau apa yang membuat beliau menangis. Jadi tadi kalau kedua Nabi berdoa kayak tadi, Nabi Ibrahim, Nabi Isa alaihissalam, ya. Sedangkan beliau hanya berdoa Allahumma ummati ummati, lalu beliau menangis. Maka Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk bertanya kepada Nabi Muhammad, ya, secara langsung apa yang membuat beliau menangis. Fa'atahu Jibril alaihi salam fasa'alahu. Lalu kemudian Jibril datang kepadanya lalu bertanya tentang apa yang membuat beliau menangis.
fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qala wa huwa a'lam fa qala Allah. Lalu kemudian Nabi Muhammad menjawab dengan satu jawaban yang pasti jawabannya Allah sudah tahu duluan. Karena Allah Maha tahu, ya enggak perlu Jibril memberitahu kemudian baru Allah tahu, itu enggak perlu begitu. Tapi itu adalah bentuk sesuatu yang kalau dalam kehidupan ini ada sistem yang memang mesti berjalan dulu begitu, ya, secara apa namanya, sunnatullah kauniyahnya dalam konteks kehidupan antara Allah sebagai sang pencipta dengan hambanya, ya, ada perantara yaitu malaikat, ya. Maka Rasulullah menjawab begini, ya, faqala Allah fa akhbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qala wa huwa a'lam faqala Allah. Kemudian ketika akhirnya Nabi Muhammad menceritakan kepada beliau, ya, apa yang menjadi kegelisahan beliau, perhatian beliau sampai berdoa tentang hal seperti itu, umatku, maka Allah menjawab kepada Jibril, ya Jibril, idhab ila Muhammad faqul lahu, Jibril, hidupannya gini konteksnya. Jibril diperintah ngomong sama Nabi Muhammad apa yang buat beliau menangis. Setelah dijawab, Nabi kemudian Jibril ini lapor lagi kepada Allah. Begini jawabannya ya Allah. Maka kata Allah, Jibril, jawab lagi kepada Nabi Muhammad. Nah ini kata Allah, ya, faqul lahu, ucapkan, sampaikan kepada Nabi Muhammad itu, inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uka. Kata Allah kepada malaikat Jibril, sampaikan kepada Nabi Muhammad itu bahwa kami, maksudnya Allah, akan meridhai engkau, ya, dan dalam konteks kehidupan umatmu ini, dan kami tidak akan membuat engkau menderita dalam konteks umatmu. Itu begitu. Jadi maksudnya pokoknya Allah akan bikin Nabi itu senang bagaimana nasib umatnya nanti, dan Allah tidak ingin menjadikan Nabi itu susah, Nabi itu gelisah, Nabi itu menderita karena mikirin umatnya. Itu pokoknya umat engkau beres, itu begitu. Ya, seolah begitu ya, kira-kira. Nah, itu yang dijawab oleh Allah terhadap apa yang dijadikan kegelisahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada sebuah riwayat hadis lagi dari Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, dikatakan, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi punya doa yang mustajabah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Maka setiap nabi minta disegerakan doanya itu dikabulkan oleh Allah pada saat mereka hidup di zamannya masing-masing. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'ati. Sedangkan aku menunda permohonanku menjadi sesuatu yang direalisasikan oleh Allah di dunia ini untuk menjadi bentuknya adalah syafaat di hari kiamat. Li ummati yaumal qiyamah, bagi umatku nanti di hari kiamat. Fahiya na'ilatun insyaallah ta'ala man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Maka syafaatku itu nanti akan membuat terselamatkan umatku yang, ini ada syaratnya ini, yang mereka mati di antara umatku dalam keadaan tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu pun, kata Allah. Jadi syafaat Nabi ini hanya akan kena, ya, kepada orang yang ketika meninggal dunia tidak dalam keadaan mempersekutukan Allah, tidak dalam keadaan syirik. Kalau ada seseorang wafat bukan sebagai muslim, wafat dalam keadaan syirik kepada Allah, maka dia tidak akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu begitu jelasnya. Ini hadis yang disampaikan oleh dua rawi hadis, Bukhari dan Muslim, ya, As-Saikhan Al-Bukhari dan Al-Muslim, ya. Bukhari dalam kitab da'watnya, sedangkan Muslim dalam kitab Al-Iman, ya. Kemudian wasyafa'ah
allati akhbaru anha Rasul sallallahu alaihi wasallam laysat hiya kullu ma sayutihi Allah hatta yurdi wa innama hiya ba'dul fadl wal in'am wal ayah 'amma kama qalahu jumhur mufassirin tusmilu khairai dunya wal akhirah. Walaupun istimewa itu tidak semata-mata hanya itu yang Allah berikan kepada beliau di akhirat saja yang membuat beliau puas, beliau senang. Kenikmatan yang membuat Rasulullah senang itu Allah berikan juga dalam bentuk kenikmatan dunia. Nah, itulah yang akhirnya beliau mengalami sendiri terjadinya Fathu Makkah. Kembali hidup, ya, boleh tinggal di negeri asalnya yaitu kota Mekah. Mengalami yang disebut Fathu Mekah, kemenangan, itu yang beliau rasakan. Jadi sebetulnya kenikmatan yang Allah janjikan kepada Nabi meliputi kenikmatan dunia dan akhirat. Kenikmatan akhirat hak memberikan syafaat nanti, kenikmatan dunia merasakan kemenangan. Nah, ini sesuatu yang barangkali kita semua pun belum tentu akan bisa merasakannya. Umat ini akan tertolong dengan baik. Saudara kita di Palestina betul-betul lepas dari cengkraman Israel, Zionis itu. Mungkin kita hanya bisa berbuat, berjuang, ya, atau ikut andil paling tidak dalam doa atau dalam bentuk sumbangan-sumbangan yang jelas salurannya itu yang bisa kita lakukan, ya. Tapi mungkin kita tidak akan bisa melihat dengan mata kepala sendiri zaman ketika akhirnya Zionis Israel betul-betul habis, betul-betul dikalahkan oleh umat Islam. Mungkin di antara kita tidak akan menyaksikan itu semua. Karena mungkin di antara kita ada yang tinggal 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 5 tahun lagi. Sedangkan kemenangan umat ini terhadap Zionis Israel boleh jadi mungkin 10 tahun lagi. Bisa analoginya begitu kurang lebih. Jadi maksudnya kalau Nabi Allah kasih kenikmatan dunia dan akhirat. Faqad a'tahu Allahu fid dunya an-nasr wal 'izza wat tamkin wa fatha lahul bilad. Allah berikan kenikmatan dunia kepada Nabi yang membuat beliau senang hidup di dunia ini, bisa melakukan kebaikan-kebaikan itu. Allah kasih pertolongan, Allah kasih kemuliaan, Allah kasih kekuasaan, Allah kasih dia bisa kembali membuka negerinya, hidup lagi di Mekah. Wa ja'ala dinahu 'aliyan 'ala jamil adyan, dan Allah menjadikan agamanya agama yang paling tinggi dibandingkan agama-agama yang lain. Yahudi, Nasrani, Bani Israel, umat Islam adalah umat yang akhirnya paling tinggi. Dia dikatakan dalam ayat yang lain, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Jadi agama Nabi itu adalah agama yang posisinya teratas dibandingkan dengan yang lain karena kebenaran misi yang dibawanya, karena tujuan mulia yang ada di dalamnya, karena menjanjikan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat bagi umat manusia. Nah, disinilah wa atahu Allahu fil akhirah asy-syafa'atul udma wal liwa al mahmud wa nahrul kautsar. Sedangkan di akhirat nanti beliau akan dapatkan juga kenikmatan-kenikmatan besar lainnya seperti hak memberikan syafaat, kemudian beliau akan mendapatkan liwa al mahmud. Ya, liwa itu asalnya itu bendera. Itu maksudnya adalah simbol kemenangan sebagai sosok yang paling terpuji di sana. Makanya kita kan ada doa kepada beliau, di antaranya maqama mahmuda alladzi wa'adtah. Ya, kita berdoa itu kalau nggak salah di dalam surat Al-Isra itu bunyinya innal fajr kana mashhuda. Apa namanya bunyi ayatnya, atau yang sering kita baca di dalam doa waktu kita setelah azan. Kita berdoa kepada Allah kan begitu. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilah wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adta. Tempatkan beliau di tempat yang paling terpuji nanti di akhirat sebagai tempat yang kau janjikan kepada beliau. Nah, itu yang akan beliau juga dapatkan nanti di akhirat. Wa nahrul kautsar, beliau akan dapati telaga al-kautsar. Wa huwa imamun nabiyyin, beliau akan menjadi pemimpin para nabi. Wa khatibuhum wa sahibu syafa'atihim kama jaa fil hadits asy-syarif. Ya.
beliau akan menjadi juru bicara dari semua para nabi ketika akan berdialog pertama kali kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqulu hadza mimma wa'adahu Allahu bi. Inilah semua yang Allah janjikan kepada nabi. Jadi disebutkan kalimat tadi, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, ya. Itu maksudnya adalah betul-betul nabi akan mendapatkan apapun kelebihan-kelebihan istimewa yang Allah janjikan kepada beliau. Nah, itu begitu yang dimaksud, ya. Kemudian untuk membuktikan janji Allah ini bukan semacam janji kampanye gitu ya. Janjinya A, besok berinya dikasihnya B, janjinya B, kasihnya A, begitu. Janji Allah adalah janji yang benar. Ini supaya Nabi itu merasakannya betul-betul Allah ingatkan dengan masa lalunya. Itu begitu. Ini kan di ayat yang keempat ini Allah bilangnya, di ayat yang kelima ini Allah bilangnya adalah akan memberikan kepada beliau apapun yang membuat beliau senang, yang membuat beliau puas. Nah, ayat yang ke-6, ke-7, ke-8 sampai ayat yang ke-10, sebelum yang ke-11 ya, yang ke-10 itu sifatnya adalah mengingatkan Nabi bahwa dulunya pun Allah juga telah memberikan banyak kebaikan kepada beliau. Disebutkan satu-satu persatu. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah kau tadinya yatim? Yatim Nabi itu waktu lahir. Bapaknya enggak ada, dipelihara oleh ibunya. Itu pun sampai hanya 6 tahun. Setelah 6 tahun ibunya wafat. Akhirnya dipelihara oleh kakeknya, Abdul Muttalib. Kakeknya pun memelihara beliau. Yang biasanya peliharaan kakek itu, pemeliharaan kakek kepada cucunya itu istimewa itu. Ya kan begitu, ya. Kalau kita orang tua kasih hadiah anak tapi juga suka kasih hukuman. Kasih hukuman itu biasanya. Sayangnya kakek beda dengan sayangnya orang tua. Itu pun beliau alami cuma 2 tahun. Usia 8 tahun sang kakek wafat. Ya. Akhirnya beliau dipelihara oleh Abu Talib, sang paman. Abu Talib memelihara beliau walaupun akhirnya sampai jadi nabi sekalipun tetap beliau membentengi Nabi. Gak ada yang berani mau mengganggu Nabi. Gak ada orang Quraisy berani mau membunuh Nabi ketika Abu Talib masih hidup. Baru setelah Abu Talib wafat, istrinya pun wafat, Khadijah, baru mereka berani untuk berencana membunuh Nabi. Sampai akhirnya Nabi Allah perintahkan hijrah ke Madinah. Itu begitu ceritanya. Ini yang dimaksud, bukankah kamu dulu yatim? Dijaga oleh Allah. Dan itu sudah pernah terjadi sebuah kenyataan, ya. Wajadaka dhallan fahada. Kamu tadinya sesat, enggak tahu jalan yang benar. Allah kasih hidayah, diangkat engkau menjadi rasul di usia 40 tahun itu. Akhirnya engkau jadi tahu mana yang benar, mana yang salah. Bukankah itu sudah pernah terjadi? Wajadaka ailan faaghna. Kamu tadinya miskin, enggak punya apa-apa. Karena anak yatim, ya, nggak punya apa-apa. Tapi Allah cukupkan. Bayangkan, usia 25 tahun engkau sudah bisa melamar seorang yang paling kaya di Mekah. Orang paling kaya di Mekah dilamar. Makanya mas kawinnya juga gede. Dan engkau bisa membayar mas kawin sebesar itu. Bayangkan, 40 ekor unta mas kawin Nabi kepada Khadijah, ya. Di antara kita saya yakin nih nggak ada yang mas kawinnya 40 ekor unta. Satu pun nggak ada. Nabi ada. Nah ini maksudnya Allah ingatkan, dulu pun kamu sudah pernah aku kasih. Jadi kalau aku janji akan kasih kau di dunia dan di akhirat seperti tadi yang aku terangkan kata Allah, itu adalah sesuatu yang nyata pasti akan kau alami. Nah, ini janji Allah ya. Masalahnya bukan janji bupati, janji presiden, janji wali kota, janji siapapun. Termasuk janji Trump itu, jadi 19% itu cuma janji ya, semuanya. Tapi kalau janji Allah ini dibuktikan sudah pernah terjadi, ya. Kalau kayak kita misalnya dijanjikan nanti kampanye akan dapat ini, pernah nggak sebelumnya dikasih sama dia? Kalau dia bilang belum, ya kan dulu saya belum punya apa-apa. Nanti kalau saya sudah menjabat, saya baru punya apa-apa. Nanti saya baru kasih, kan begitu bilangnya. Ya. Baik.
Maka dari itu bentuk sikapnya. Nah ini pesan moral ini bukan hanya untuk Nabi. Walaupun ayat ini adalah untuk Nabi, juga buat kita. Dulu kita nggak punya apa-apa Pak, semuanya ini. Dulu kita sendiri, belum pada berkeluarga, belum pada menikah, belum pada punya rumah seperti sekarang. Tinggal dengan orang tua kita masing-masing. Mungkin ada yang susah, menderitanya luar biasa, makan nasi sama kecap, makan nasi garam. Tinggalnya pindah-pindah, ya. Orang tua kita kontraktor, kontrak sana, kontrak sini, gitu pindah-pindah, ya. Berapa kali pindah mungkin rumah orang tua kita dulu, kayak kucing beranak, itu istilahnya. Nah, tapi hari ini, alhamdulillah kita sudah seperti ini. Itu misalnya begitu. Nah itu adalah karunia Allah. Dari sisi kita melihat penggambarannya buat kita. Maka dari itu kata Allah kepada Nabi, fa'ammal yatima fala taqhar. Kepada anak yatim engkau jangan pernah. Takhar itu dalam bahasa Arab asal kata-kata dari qahara. Yakhar itu artinya yang membuat kekuatan dirinya mengontrol orang yang dikuasainya semau-maunya, memaksa. Itu qahar itu dalam bahasa Arab itu. Jadi fala taqhar, jangan engkau gunakan kekuatanmu untuk melemahkan orang yang lemah di antaramu. Anak yatim itu jangan kau perlakukan semena-mena. Ya. Jangan karena dia mentang-mentang anak yatim, sering kita suruh anaknya si fulan yang orang kaya, yang orang ini kalau nyuruh nggak nyuruh kayak nyuruh dia. Ya. Kalau anak yatim itu disuruhnya, udah suruh tolong pel ini, tolong pel ini, tolong pel ini, nyuruhnya begitu. Kalau yang orang kaya, dek, kamu bisa ngepel. Kalau bisa ngepel, nyuruhnya beda. Itu. Misalnya, nah ini Allah sudah ingatkan. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila, adapun kepada orang yang minta-minta. Ada pengemis, ada siapapun yang datang minta tolong sama kita, maka jangan pernah kita membentak mereka, menghardik mereka. Walaupun kita nggak punya, jawab dengan santun, jawab dengan suara yang halus, penuh dengan kesopanan, bahwa kita tidak punya apa-apa hari ini untuk bisa diberikan, dan lain-lain. Cara yang baik, yang jelas tidak dibenarkan untuk membentak mereka atau membuat suatu sikap yang membuat orang itu sakit hati. Itu yang nggak boleh. Ya mungkin nggak diberi tapi udahlah kayak gitu misalnya. Itu orang itu jadi sakit hati. Datang melulu, minta melulu, itu misalnya begitu. Orang itu sakit hati, itu yang nggak boleh nih maksud. Kalau kita nggak bisa memberi pada hari itu, maaf hari ini saya nggak bisa menolong, maaf hari ini saya pas-pasan, maaf hari ini masih ada yang saya perlukan untuk menolong yang lebih membutuhkan, misalnya. Itu kita sampaikan kepada orang itu. Dan ingat, juga tidak perlu atau tidak harus semua pengemis yang datang kepada kita berikan pertolongan. Ya, karena ada juga orang yang kalau sudah profesinya mengemis, jadi sa'il begini, ya, kita juga harus berpikir untuk menolong mereka. Pertolongan yang lebih utama buat kita lakukan adalah pertolongan kepada segenap saudara-saudara kita yang terdekat, saudara kandung, saudara sepupu, saudara misan, tetangga, itu yang lebih utama untuk kita berikan bantuan pertolongan. Kemudian ditutup ayat ini dengan ayat yang ke-11. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun terhadap kenikmatan yang Allah karuniakan ini kepada kau Muhammad, maka ceritakanlah kepada orang banyak. Adalah hadithin nas bifadlillahi wa in'amihi alaika. Wahai Muhammad, sampaikanlah kepada umatmu apa karunia yang telah Allah berikan kepadamu, apa kenikmatan yang telah Allah berikan kepadamu. Ceritakan kepada mereka. Fa inna tahadduts bin nikmah syukrun lahu. Fa inna tahaddutsa bin nikmati syukrun laha. Karena tahadduts bin nikmah, menceritakan ini kepada umatmu adalah rasa syukurmu kepada Allah. Wa khulasah al-wasaya tadhkirur rasul bi fadlillahi wa in'amihi 'alaika annaha taqul lahu kunta yatiman wa dhalan wa ailan. Seolah-olah Allah bilang begini, hei Muhammad, engkau tadinya yatim, engkau tadinya tersesat, engkau tadinya miskin, fa'awakallahu aghnaka, Allah melindungimu,
Allah membimbingmu, Allah memberikan hidayah kepadamu, Allah membesarkanmu, Allah membuat engkau berkecukupan. Fala tansa ni'matallahi 'alaika fi hadhihi thalath. Maka jangan pernah lupa nikmat yang Allah karuniakan ini kepada tiga kelompok ini. Pada tiga hal ini jangan sampai lupa, ya. Jadi yang pertama, fa'atif 'alal yatim. Bersikap baiklah kepada anak yatim, ya. Sayangilah mereka. Wa tarahum 'ala sa'il, ya. Berbuatlah yang penuh dengan rasa kasih sayang kepada orang-orang yang membutuhkan, yang minta tolong. Faqad dzuktal yatim wal faqr. Engkau pernah merasakan jadi miskin, pernah merasakan jadi yatim. Wa arsyadil ibad ila tariqir rasyad. Dan bimbing manusia, hamba-hamba Allah ini kepada jalan kebenaran. Kama hadaka rabbuka wa agnak. Sebagaimana Allah Tuhanmu telah memberikan hidayah kepadamu, membimbing engkau dan engkau sampai di atas kebenaran ini. Wa hadha tsalits bi muqabalati tsani wa ukhra li mura'atil fawasil li anal ghad min at-tahaddud ta'limun nas asy-syara'i kama 'allamahu Allah. Ya. Dari tiga hal ini yang paling penting adalah kalimat di akhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tadi itu contoh saja, beliau yatim, Allah kasih perlindungan. Beliau pernah miskin, gak punya apa-apa, Allah kasih kecukupan hidup. Beliau dalam keadaan terombang-ambing, tersesat jalan, Allah kasih petunjuk, kasih iman Islam. Tapi yang paling penting adalah ayat yang terakhir, ke-11. Ayat yang terakhir ini yang dimaksud adalah li'annal gharada minat tahdid. Yang dimaksud atau yang dituju dalam pengertian ayat ini, sampaikan kepada orang banyak apa yang telah engkau alami dalam kehidupan ini, adalah ta'limun nas asy-syara'i kama 'allamahullah, yaitu ajarkan umatmu ini kepada hal-hal yang baik yang telah Allah syariatkan kepada engkau sampai mereka mengerti sebagaimana engkau diajarkan oleh Allah sampai engkau mengerti. Itu begitu. Jadi kalimat ayat ini maksudnya adalah bukan seperti yang banyak orang lakukan, kan kalau misalnya dia bikin undangan kepada orang banyak, lalu kemudian dia katakan ini adalah tahadduts bin nikmah. Ya, itu mungkin salah satu pengertiannya, tapi pengertian ayat ini bukan itu. Pengertian ayat ini adalah Allah yang telah mengajarkan engkau kebaikan-kebaikan, keimanan ini. Allah telah mengajarkan kepada kamu Al-Quran ini, wahai Muhammad, maka ajarkanlah Quran ini pula kepada umatmu. Itu maksudnya. Allah telah membuat engkau menjadi sosok Nabi yang mendapatkan hidayah, jadi pemimpin para Nabi nanti di akhirat juga sampai, maka engkau bimbinglah umatmu kepada ajaran yang Allah ajarkan kepada engkau itu semua. Jadi kalimat ini adalah kalimat yang mengingatkan Nabi supaya beliau tetap di garis dakwah ini sampai beliau wafat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan nikmat yang terbesar yang beliau rasakan itu dari tiga nikmat tadi yang disampaikan. Nikmat tadinya yatim kemudian Allah tolong, nikmat hidayah, nikmat tadinya miskin Allah kasih dia kekayaan, nikmat yang Allah kasih dia hidayah, itulah yang terbesar. Wa wajadaka dhalan fahada. Inilah barangkali para jemaah sekalian tafsir surat Ad-Duha yang biasa dibaca oleh imam kita di sini. Jadi kalau kita ngaji surat atau imam baca surat Ad-Duha, kita mulai membayangkan ayat ini mengingatkan Nabi, ya, supaya ingat akan nikmat Allah yang Allah berikan kepada beliau, yang sudah dan yang akan beliau peroleh. Sekaligus ayat ini mengingatkan kepada kita juga umat beliau apa yang sudah Allah berikan selama ini buat kita dan apa yang akan Allah berikan kepada kita. Kita ini kan masih terus progres kehidupan ini. Di antara kita masih ada anak yang mungkin masih kecil-kecil, kemudian ada yang udah remaja, mungkin ada yang sudah dewasa. Nanti akan kita mungkin anak kita berkeluarga. Itu kenikmatan lagi.
anak-anak kita nanti punya anak, itu kenikmatan lagi. Anak-anak kita nanti akan bahagia melanjutkan perjuangan dakwah Islam ini, itu akan membuat kita nikmat lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang dimaksud. Jadi kalau baca surah Ad-Duha, lambang simbol duha itu simbol dari gelap itu sudah mulai terang, sudah di atas. Dan kalau sudah terang, insya Allah terus terang, ya, dia akan mencapai gelap lagi. Nah, itu wal-laili idza saja. Tapi gelap ini akan kembali terang. Ya, gelap ini tidak juga selamanya. Itu begitu. Demikian barangkali dikurangnya saya mohon maaf.